Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Putri dari Sistem Informasi 20A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelima dari tugas analisis dan perancangan sistem. Ada 7 soal dan saya akan mempresentasikan 6 soal. Karena nomor 7 saya tidak memakai diagram level 2, jadi saya akan menjelaskan 6 saja. Yang pertama, ada judul sistem yang diangkat. Judul sistem yang saya angkat adalah laku barang bahan bangunan, sistem pembeliannya barang. Yang kedua, hasil analisa prosedur berjalan. Hasil analisa prosedur berjalan adalah hasil analisa prosedur berjalan yang harus dirancang atau dibuat. Sini pada tugas ketiga. Yang ini. Nah, diagram flow map sistem berjalan ini saya memakai di sini ada customer, pegawai, dan juga layanan jasa kirim. Yang pertama, dari customer memilih dan memesan barang, lalu kemudian ia akan melakukan transfer, dan kemudian transfer tersebut melalui secara online atau sistem COD. Kemudian jika sudah, transfer melalui sistem online atau m-banking. Jika sudah, transfer akan melalui berproses ke pegawai, yaitu pegawai menerima pesanan, kemudian setelah itu pegawai memeriksa pesanan dan barang dikemas, kemudian barang dikirim ke LJK dan berproses ke LJK. LJK menerima barang dari pegawai, lalu barang diantar, kemudian barang akan sampai ke customer. Kemudian nomor 3, usulan prosedur sistem adalah alternatif usulan prosedur atau prosedur sistem berjalan. Pada tugas 3, di mana prosedur sistem berjalan ini yaitu alternatifnya ya. Jadi dari alternatif dari diagram ini, jadi kita membuat alternatifnya, sistem usulannya, yaitu alternatifnya ada beberapa alternatif ya. Alternatif yang pertama yaitu ada customer, pegawai, dan layanan jasa kirim seperti tadi, dimana tapi ini berbeda, yaitu pertama customer memesan barang, kemudian kemudian berproses ke pegawai, dan pegawai menerima pesanan barang dari customer, kemudian barang dikemas dan barang dikirim ke LJK. LJK menerima dan barang dikirim ke LJK dan berproses ke LJK, layanan jasa kirim menerima barang, kemudian barang diantar dan barang berproses ke customer, kemudian kemudian customer membayar pesanan. Kemudian alternatif yang kedua, ada customer dan juga pegawai saja, di mana customer akan membuat apa yang ingin dipesan, kemudian berproses ke pegawai. Pegawai akan menerima pesanan, kemudian pegawai akan mengemas barang dan pegawai memberikan ke customer menerima barang, kemudian customer melakukan pembayaran, kemudian setelah itu pegawai menyimpan data pembayaran, setelah itu memberikan kwitansi, kemudian pegawai memberikan transaksi beres. Hanya 2 alternatif ya. Kemudian diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang mendefinisikan batas antara sistem atau bagian dari sistem dan lingkungannya yang menunjukkan entitas yang berinteraksi dengannya. Diagram ini adalah tampilan tingkat tinggi dari suatu sistem. Pada tugas keempat. Ya, itu ini diagram konteks sistem berjalan. Ini. Sini saya akan menjelaskannya.
Yang pertama itu salesman atau karyawan atau pegawai penjual barang. Ia akan melakukan bentar. Sebentar. Jadi yang pertama ada diagram konteks berjalannya salesman. Yang pertama salesman itu pegawai atau penjual atau yang mempunyai barangnya. Kemudian ia mengirimkan surat penawaran purchase order, yaitu pesanan pembelian kepada sistem penjualan barang bahan bangunan PT Cahaya Timur. Dari sistem penjualan barang bahan bangunan PT Cahaya Timur tersebut akan mengirimkan pesanan pembelian kepada salesman itu. Terus kemudian sistem penjualan barang bahan bangunan PT Cahaya Timur akan mengcopy NP, konfi PO, NP nota penjualan, dan kopi PO purchase order berkas barang ke gudang. Kemudian gudang akan memberi surat jalan dan akan masuk berproses ke sistem penjualan barang bahan bangunan PT Cahaya Timur. Kemudian dari sistem tersebut akan mengirimkan surat penawaran, nota penjualan, dan kopi-kopi berkas barang akan dikirim ke customer. Kemudian customer memberikan PO atau pesanan pembelian dan juga bukti transfer dan dikirim ke sistem tersebut, sistem penjualan barang bahan tersebut. Kemudian dari sistem akan mengirimkan laporan bulanan kepada direktur perusahaan. Kemudian overview diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk melakukan visualisasi mengenai kerjasama yang terjadi antara sequence diagram dengan activity diagram. Pada tugas 4, overview diagram. Jadi seperti ini ya, overview diagram. Yang pertama itu ada proses 1.0, ada proses pemesanan barang, di mana akan mengirim PO atau pesanan pembeliannya ke salesman atau penjual dari barang tersebut. Kemudian penjual barang tersebut akan mengirimkan surat penawaran ke proses pemesanan barang tersebut. Kemudian customer akan memesan ke proses pemesanan barang tersebut. Kemudian dari proses tersebut akan dikirimkan surat penawaran kepada customer. Kemudian dari customer akan mengirimkan bukti transfer ke 2.0, yaitu proses pembayarannya. Ia akan mengirimkan bukti transfer ke proses pembayaran. Kemudian dari proses tersebut ia akan mendapatkan asli NP nota pembayaran, akan mendapatkan nota pembayaran yang asli dikirim ke customer. Kemudian dari salesman akan mengirimkan PO, yaitu pesanan pembelian barang ke proses pembayaran. Pesanan pembelian barang customer tersebut akan diproses ke pembayaran. Kemudian dari proses pembayaran, di dalamnya itu akan mengambil data customer dan diberikan ke buku customer. Kemudian dari buku customer akan disampaikan atau diproses ke proses pembayaran lagi. Kemudian akan juga diberikan data barang customer tersebut ke buku barang. Kemudian dari buku barang akan berproses kembali ke proses pembayarannya. Kemudian dari proses pembayaran akan memasukkan arsip atau file PO, arsip PO, yaitu purchase order atau pemesanan pembelian ya, Kemudian pas proses pembayaran akan mengcopy NP atau nota pembayaran, dicopy kemudian dimasukkan ke dalam arsip penjualan. Kemudian dari proses pembayaran tersebut pun akan diberikan bukti transfer dari customer tersebut. Kemudian bukti transfer tersebut akan dimasukkan ke dalam arsip bukti transfer. Kemudian dari buku barang, dari buku barang itu diproses ke data barang, kemudian diproseskan ke pengiriman barang. Sekarang kita telah menuju proses pengiriman barang.
di mana 3.0 proses pengiriman barang. Dari arsip penjualan akan mengcopy nota penjualan, kemudian dikirim ke pengiriman barang. Kemudian dari pengiriman barang akan mengcopy nota penjualan, nota penjualan, copy PO, purchase order, dan data barang dikirim ke bagian gudang, diproses ke kirim bagian gudang. Kemudian dari bagian gudang akan memberikan surat jalan atau SJ kepada proses pengiriman barang. Kemudian dari arsip PO pun akan mengcopy PO atau pesanan pembelian tersebut ke bagian pengiriman barang. Kemudian bagian pengiriman barang akan mengcopy surat jalan atau surat pemberitahuan sedang proses pengiriman barang kepada customer. Kemudian dari proses pengiriman barang, di bagian pengiriman barang itu akan dapat surat jalan tersebut, kemudian surat jalan tersebut atau SJ tersebut akan dimasukkan ke dalam arsip SJ. Kemudian kita menuju 4.0 proses pembuatan laporan, yaitu yang arsip SJ tersebut akan dimasukkan ke dalam bagian pembuatan laporan. Kemudian dari proses pembuatan laporan, ia akan mendapatkan bukti transfer, kemudian bukti transfer tersebut akan dimasukkan ke dalam arsip bukti transfer. Kemudian di dalam arsip bukti transfer tersebut akan juga diproses ke pembuatan laporan. Kemudian bagian pembuatan laporan akan juga memproses berkas PO, kemudian dimasukkan ke dalam arsip PO, dan dari arsip PO akan diproses juga ke dalam proses pembuatan laporan. Kemudian dari proses pembuatan laporan tersebut akan mengcopy nota penjualan customer, penjualan barang ke arsip penjualan, kemudian arsip penjualan juga akan memproseskan ke bagian pembuatan laporan. Kemudian proses pembuatan laporan atau semua laporan yang telah diproses itu akan masuk menjadi laporan bulanan dan akan diproses dan akan diberikan kepada direktur perusahaan. Yang keenam, diagram level 1, yaitu sebuah lingkaran berukuran besar yang berfungsi untuk mewakili semua lingkaran kecil yang ada. Diagram jenis ini merupakan hasil dari pemecahan diagram konteks menuju diagram nol, yang mana di dalam diagram inilah terdapat penyimpanan data. Itu pada tugas 4. Diagram level 1 jadi seperti ini. Jadi diagram level 1 ini ada beberapa proses. Yang pertama ada diagram level 1 proses 1, yaitu proses pendataan pemesanan. Yang pertama dari salesman atau penjual barang atau karyawannya, ia akan pesanan ke sistem pendataan daftar pesanan barang. Kemudian sistem akan merespon ke salesman. Kemudian yang ketiga, sistem memperbaharui data barang. Sistem akan memperbaharui data barang dan data barang akan mengupdate data barang yang disimpan di penyiapan barang. Terus kemudian proses kedua yaitu proses transaksi. Yang pertama ada customer, informasi harga yang harus dibayar. Jadi sistem pembayaran akan mengkonfirmasi kepada konsumer bahwa informasi harga yang harus dibayar oleh customer. Yang kedua, administrasi mengkonfirmasi pembayaran. Administrasi akan memberikan konfirmasi pembayaran barang tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan bukti administrasi pembayaran. Jadi dari administrasi akan memberikan bukti administrasi atau pembayaran yang telah customer bayar atau administrasi. Kemudian yang terakhir, administrasi mengkonfirmasi. Level 1 proses ketiga, proses pengemasan. Ada administrasi. Yang pertama, administrasi menginput data pesanan.
administrasi akan menginput data pesanan ke pengemasan agar barang bisa dikemas. Kemudian yang kedua, informasi data pesanan akan dikirim atau diproses ke salesman atau karyawan atau penjual barang tersebut. Yang ketiga, laporan barang sudah dikemas. Salesman akan mengirimkan laporan bahwa barang sudah dikemas ke pengemasan. Kemudian yang keempat, data persediaan barang sudah diperbaharui. Dari proses persediaan barang bahwa barang telah dikemas, maka sistem tersebut atau data-datanya tersebut akan diperbaharui dan bahwa barang tersebut telah dikemas. Kemudian level 1 proses keempat, proses pengirimannya, di mana yang pertama itu input data pesanan yang akan dikirim. Jadi data pesanan itu akan diinput dan diberikan ke pengiriman agar barang bisa dikirim. Kemudian yang kedua, informasi data pengiriman produk. Jadi dari pengiriman tersebut kita harus mendapatkan informasi data dari pengiriman produk tersebut kepada kurir, dan kurir nantinya akan memberikan laporan pengiriman produk memberikan laporan pengiriman produknya bahwa produk akan dikirim dan telah dikirim. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya pun masih proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Mana lemot lagi laptop teh. Gila 16